Saya buka dengan salam, Bapak Ibu jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita jumpa lagi di majelis rutin kita setiap ba'da subuh. Dan pagi hari ini kita akan coba mengulas kembali tema tentang dinamika yang ada di ruang batin kita. Jadi kalau saya menggunakan kata inner ya, inner itu sesuatu yang ada di dalam. Inner peace, apalagi inner beauty, inner power, ya, inner resilience, termasuk inner harmony. Jadi kalau kita ngomongin harmoni, harmoni itu kan apa ya? Keharmonisan. Jadi inner harmony ini tentang bagaimana kita mampu menyeimbangkan, mengharmonisasi apa-apa yang ada di dalam. Apa aja nih Bu, Pak, yang ada di dalam? Yang ada di dalam diri kita. Pikiran, perasaan, keyakinan, value, ya belief system, apalagi prinsip-prinsip, itu sesuatu yang ada di dalam. Ini perlu kita harmoniskan. Kenapa? Karena eh, seberapa harmoni ruang batin kita itu akan berdampak pada sesuatu yang ada di luar. Fisik kita, tindakan kita, action kita, sikap kita. Apalagi hari ini ayah bunda yang dirahmati Allah, kita itu hidup di zaman yang mungkin stres itu menjadi hal yang biasa, gitu ya. Perubahan yang begitu cepat terjadi. Akhirnya kita sibuk bereaksi, sibuk menanggapi apa-apa yang terjadi di luar diri. Dan bahkan beberapa di antara kita mungkin nggak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Karena kecepatan perubahan yang terjadi di luar itu begitu luar biasa, mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Akhirnya banyak stres, banyak bingung, dada jadi sesek, pundak berat, kepala kayak mau pecah. Maka satu dua momen dalam hidup Bapak Ibu, kita perlu bersama-sama menjalani proses menyelam ke dalam diri. Dive into renewal. Menyelam ke dalam diri untuk menemukan diri kita yang baru. Deep inner reflection gitu. Melakukan refleksi pada diri kita untuk menyelam, menemukan diri kita yang baru, menemukan ikatan-ikatan mungkin yang selama ini mensabotase diri kita. Sehingga respon-respon kita terhadap apapun yang terjadi di luar, itu bikin kita nggak nyaman. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Karena kita sekarang hidup di zaman yang baik itu secara individu maupun secara community. Ada banyak sekali tantangan yang itu bisa mengganggu keseimbangan diri kita, keharmonisan diri kita. Mulai dari stres di tempat kerja, apalagi tuntutan sosial yang tinggi, perubahan yang sangat cepat. Nah, ini mengakibatkan tergoncang apa-apa yang ada di dalam diri, ya. Ada tekanan, konflik, mulai dari konflik batin sampai ke konflik interpersonal. Jadi
Menyadari dinamika batin ini menjadi penting, Bapak Ibu, supaya harmoni, ya. Jangan sampai ketidakharmonisan pikiran dan perasaan itu berdampak pada banyak hal. Kenapa ini penting? Karena yang namanya hambatan terbesar itu di mana, Bu, Pak? Di dalam atau di luar? Coba dijawab. Hambatan yang paling besar itu di dalam atau di luar? Wah, ya saya buka slide ini sebentar. Ini saya punya 3 contoh nih, Bapak Ibu. Yang pertama, misalkan ada orang yang ingin menjadi penulis. Ini pengalaman pribadi ini. Saya seorang penulis. Dulu awal-awal ketika pertama kali saya mau memulai menulis buku, hambatan internal tuh terjadi. Ada orang mau jadi penulis. Itu kebanyakan hambatannya bukan karena nggak punya laptopnya, nggak punya handphonenya, nggak punya toolsnya, bahkan idenya udah ada, tinggal nulis aja sebetulnya. Tapi apa yang menghambat seseorang itu untuk akhirnya mampu menuangkan segala ide gagasannya itu ke dalam sebuah tulisan? Iya, itu dinamika batin, ya nggak percaya diri. Saya ini emang siapa sih? Loh, saya kan bukan siapa-siapa. Masa sih saya harus nulis? Kayaknya saya belum pantas deh buat nulis. Nanti kalau ada orang yang baca tulisan saya, terus kemudian tulisan saya jelek, apa ya kata orang? Nah, itu kan suara-suara batin, dinamika batin, ya, inner game yang akhirnya menghambat seseorang. Ya nggak, Bapak Ibu? Ada orang mau mulai bisnis, itu hambatannya di mana? Di luar apa di dalam? Padahal udah ngerti semua tuh teorinya. Udah berbagai macam seminar diikutin, pelatihan, udah belajar copywriting, bahkan produknya juga udah ada. Ya tinggal jualan aja, tinggal dagang aja, tinggal mulai aja bisnisnya. Tapi yang menghambat mereka itu apa? Bukan karena nggak ada produknya, bukan karena nggak ada jalannya, bahkan bukan karena nggak ada modalnya. Kadang-kadang modal tuh cuma jadi kambing hitam aja. Tapi suasana apa? Ketidakharmonisan yang ada di dalam dirinya. Takut gagal, takut nanti begitu jualan, wah, malu, ya kan? Nggak yakin. Nah, itu kan dinamika batin yang perlu kita sadari, Bapak Ibu. Ada orang pengen ibadah, baca Quran, sehari 1 lembar atau sehari 1 juz. Hambatannya bukan karena nggak ada Qurannya, bukan karena nggak punya waktu, tapi ya malas aja gitu kan. Nah, malas itu kan suasana batin yang perlu kita sadari. Nah, begitu ada ketidakharmonisan, ketidak eh, seimbangan, tidak seimbang, pikiran berdampak pada perasaan, apa yang kita inginkan tuh dihambat gitu loh oleh blokade-blokade. Saya sebut dengan inner block. Saya sebut dengan inner block, teman-teman. Inner block tuh apa? Sesuatu yang menghambat diri gitu. Macam-macam ini, termasuk nggak percaya diri, takut berlebihan, kecemasan, ya kan? Apalagi eh, malu, itu inner block, guilty feeling, eh, termasuk nafsu yang menggebu-gebu, itu juga inner block itu. Nah, inner block itu yang perlu kita sadari, perlu kita siasati sampai akhirnya ini bisa harmonis apa-apa yang ada di ruang batin kita. Sekali lagi, kenapa ini penting? Karena hasil-hasil yang kita dapatkan itu ditentukan oleh apa-apa yang ada di dalam, Bapak Ibu. Ini satu bahasan yang udah sering banget saya sampaikan, tapi nggak akan pernah bosan saya ulang, karena ini fundamental banget, Ayah Bunda. Penting banget loh kita memahami cara kerja pikiran, cara kerja perasaan, supaya kita bisa mengelola semua itu dengan lebih baik.
Jadi, kalaupun ada kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, apapun itu, kita bisa meresponnya dengan lebih baik. Tidak terlalu membuat ruang batin kita terguncang. Ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita bisa menyikapinya dengan baik. Ada perasaan-perasaan yang mengganggu, perasaan-perasaan yang menghambat kita, itu bisa kita respon dengan baik. Ketika ada lintasan-lintasan pikiran yang itu nggak nyaman dan menghambat kita untuk produktif, kita bisa meresponnya dengan lebih baik. Ini penting teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak di antara kita itu seringkali hanya bereaksi, tapi tidak merespon. Beda loh antara bereaksi dengan merespon. Bedanya apa? Apa Bu? Pak? Bedanya reaksi dengan respon. Sering kita sebut reaktif, reaktif. Nah, reaktif itu hanya bereaksi. Ada orang menjelek-jelekan kita. Oh, kita balik jelek-jelekin dia. Ada orang menghina kita, hina balik. Itu reaktif. Ada stimulus, kita langsung bereaksi. Itu reaktif. Jadi kalau reaksi itu sesuatu yang munculnya otomatis. Ketika ada satu pikiran, ketika ada satu kejadian, ada lintasan pikiran yang muncul, langsung kita ubah menjadi sebuah tindakan. Nah, itu hati-hati tuh. Automatic thought atau pikiran-pikiran otomatis itu sering kali ditunggangi oleh syaitan. Ya, dan itu bisa bahaya. Bahwa apa-apa yang ada di luar itu dipengaruhi oleh apa-apa yang ada di dalam. Maka saat kita mampu menguasai ruang batin kita, atau saya sebut dengan proses inner mastery, yang terjadi adalah harmoni di dalam diri, sehingga kita bisa merespon segala keadaan dengan respon yang tepat, impact-nya itu akan nampak pada hal-hal di luar diri kita, Bapak Ibu. Oke ya, disinilah pentingnya inner harmony. Inner harmony. Kita bisa menyeimbangkan. Kita nggak kalah dengan pikiran-pikiran yang negatif. Kita nggak kalah dengan emosi-emosi yang tidak memberdayakan. Gitu. Segala sesuatu itu dimulai dari dalam. Begitu yang di dalam kita upayakan harmoni, nanti itu efeknya pada sesuatu yang ada di luar diri kita. Kok bisa begitu? Iya, karena penjelasannya begini. Bapak Ibu, hasil-hasil dalam hidup kita. Kita kan dalam hidup pengen mengubah hasil ya. Apa sih yang ingin Anda ubah Bapak Ibu dalam hidup? Mengubah nasib, mengubah rezeki. Pokoknya kecenderungan kita sebagai manusia ingin mengubah hasil dalam hidup. Nah, pertanyaan saya, hasil itu berubah kalau bagaimana? Coba dijawab, Bu. Hasil baru berubah itu kalau gimana? Kalau ada perilaku dan tindakan sikap yang berubah. Betul nggak? Iya. Jadi nggak mungkin hasil itu bisa berubah kalau perilakunya nggak berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada dirinya. Jadi tugas kita itu bertindak, mengubah apa-apa yang bisa kita ubah. Dengan itu semoga Allah mengubah nasib kita menjadi lebih baik. Pada akhirnya yang mengubah nasib itu Allah, tapi kita diminta untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak masuk akal kalau kita ingin hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup itu berubah, tetapi kita nggak mau merubah perilaku kita, nggak mau mengubah tindakan kita, nggak bisa Bapak Ibu. Bahkan itu kalau katanya Albert Einstein, itu di antara definisi orang gila. Apa definisi orang gila? Dia pengen hasilnya berubah, tapi tindakannya nggak ada yang berubah. Itu namanya insanity. Itu itu sakit jiwa namanya gitu ya. Bagaimana mungkin kita pengen hasilnya berubah tapi nggak ada yang berubah dari tindakannya, dari perilakunya. Contoh, kita ingin anak-anak kita lebih soleh. Itu kan hasil tuh yang kita ingin ubah.
Tapi perilaku kita nggak berubah. Kitanya nggak sungguh-sungguh mensolehkan diri. Mana bisa? Anak itu berubah, ya, power yang paling besar itu karena kesolehan orang tua, Bapak Ibu. Kalau kita pengen punya anak-anak yang soleh, siapa dulu yang paling awal mesti jadi soleh? Ya Bapak Ibunya, ya. Jadi contoh yang baik. Kita ubah dulu perilaku kita. Apalagi yang perilaku yang kita ubah, meluangkan waktu berkualitas dengan anak, ngobrol, ya. Kalau ada kasus-kasus apa, ngomong dari hati ke hati. Itu perilaku-perilaku yang perlu kita ubah dulu sebelum mengubah hasil. Ya nggak Bapak Ibu? Ada orang bisnis, ada orang dagang. Tahun lalu misalnya omsetnya 100 juta deh. Tahun lalu 100 juta. Nah, tahun ini pengen berubah jadi 200 juta. Tapi perilakunya masih sama. Lah, bisa nggak? Tindakannya masih sama, strateginya masih sama. Loh, secara ilmu ikhtiar, nggak mungkin hasilnya berubah kalau perilaku dan tindakannya nggak ada yang berubah. Artinya Bapak Ibu, jika kita ingin mengubah hasil-hasil dalam hidup, kita perlu mengubah perilaku kita, perlu mengubah tindakan kita. Clear ya? Nah sekarang kita lanjutin nih. Perilaku, tindakan, itu dipengaruhi oleh apa? Yuk, apa yang mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang? Jawabannya adalah perasaan, emosi. Jadi kita mulai masuk ke innernya nih. Perasaan itu berpengaruh pada perilaku. Saya kasih contoh. Contohnya perilaku apa? Yang gampang aja deh Bu. Perilaku nyapu aja. Kan ibu-ibu nih, bapak ibu suka nyapu kan di rumah ya. Pertanyaan saya begini, perilaku nyapu kita sama nggak? Kita nyapu dalam keadaan happy, terus kita nyapu dalam keadaan kesel, dalam keadaan bad mood, dalam keadaan bete gitu ya, dalam keadaan marah. Itu perilaku nyapunya sama nggak? Berbeda. Bedanya gimana? Gimana bedanya, Bu? Iya. Kalau nyapunya lagi happy, mungkin lebih rapi, lebih teliti, ya, sambil nyanyi-nyanyi gitu, sambil solawatan, ya. Tapi kalau nyapunya lagi bad mood, Bu, lagi sebel, lagi kesel, gimana tuh nyapunya, Bu? Dibanting. Apa yang dibanting? Ya, uring-uringan. Nah, Anda lihat ya, begitu ruang batin kita tidak harmonis, berdampak nggak pada perilaku, Bu? Inilah pentingnya inner harmony. Ya. Jadi perilaku kita itu dipengaruhi oleh perasaan yang muncul. Mahasiswa mau ngerjain tugas, terus ngelihat tugasnya, pas begitu ngelihat tugasnya, perasaannya udah begini, aduh ini tugasnya kayaknya susah banget nih, aduh. Nah perasaan susah itu akan mempengaruhi perilakunya tuh. Dibandingkan dengan begitu ngelihat tugas, perasaannya malah merasa tertantang. Wah ini challenge nih, ini menantang nih tugasnya. Nah rasanya beda tuh, perilakunya beda. Kita punya target, kita punya tujuan. Terus perasaan kita ngelihat tujuan itu berat. Dibandingkan kita merasa tertantang, itu beda nanti perilakunya. Nah sekarang kita lanjutin. Perasaan itu Bapak Ibu dipengaruhi oleh apa? Muncul dari mana? Perasaan muncul dari mana? Perasaan itu muncul dari apa yang kita pikirkan. Pikiran. Nah ini pikiran perasaan ini mesti harmonis. Iya. Agar perilaku yang muncul juga positif, hasilnya pun positif. Iya. Apa yang kita pikirkan tentang seseorang itu berpengaruh pada apa yang kita rasakan tentang orang itu. Ya nggak? Apa yang kita pikirkan tentang sesuatu berpengaruh pada perasaan kita. Dan pada akhirnya berpengaruh pada sikap, perilaku,
dan berpengaruh pada hasil. Ini ilustrasinya deh. Ini contoh yang udah sering saya pakai nih Bapak Ibu. Ilustrasinya. Bagaimana pikiran itu berpengaruh pada perasaan. Ada tetangga lewat depan rumah. Biasanya dia nyapa. Tapi suatu hari dia lewat aja nggak nyapa. Mukanya cemberut, ya. Nggak enak lah pokoknya mukanya. Lewat aja. Padahal ada kita tuh di depan rumah. Terus dia nggak nyapa. Nah, saya mau nanya. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Bagaimana Bu perasaan kita? Jawabannya tergantung apa yang kita pikirkan. Betul nggak? Iya dong. Perasaan itu dipengaruhi oleh pikiran. Kalau kita mikirnya, dih, kenapa tuh orang nggak jelas, sombong banget dia nggak nyapa lewat-lewat aja. Ah, kalau kita mikirnya begitu, perasaannya gimana? Kesel, sebel. Tapi kita bisa loh memilih pikiran yang lain. Bisa nggak Bu memilih pikiran yang lain? Bisa. Apa contoh memilih pikiran? Oh, mungkin dia lagi buru-buru kayaknya. Jangan-jangan lagi ada tagihan mendadak, makanya kayaknya lagi pusing dia tuh. Ya lagi punya masalah. Oh, mungkin lagi ribut kali sama sama istrinya. Ada tagihan utang mendadak kali. Atau mungkin lagi sakit gigi kali ini, lagi buru-buru mau ke dokter gigi. Bisa nggak mikir begitu, Bu? Memilih pikiran itu. Begitu kita pilih pikiran yang berbeda, kira-kira perasaan kita jadi berbeda nggak? Berubah nggak? Berubah. Bisa difahami ya, Bapak Ibu? Jadi memilih pikiran itu sebuah proses untuk mengharmoniskan ruang batin. Ruang batin kita jadi nggak harmonis, jadi tergoncang-goncang, jadi banyak ketidakseimbangan karena kita seringkali memilih pikiran-pikiran yang salah. Ya, kita bebas loh memilih apapun makna dari keadaan dan kejadian yang kita alami. Nih, kalau saya lengkapi, bagan lengkapnya begini nih Bapak Ibu. Jadi kejadian itu tidak langsung berpengaruh pada perasaan. Kejadian itu lewat pikiran dulu. Kadang-kadang kita sering mikir bahwa perasaan kita itu dipengaruhi oleh kejadian. Enggak. Itu namanya shortcut. Itu namanya baper. Baper tuh apa, Bu? Bawa perasaan. Nah, baper itu tanda tidak harmonisnya ruang batin seseorang. Jadi kita tidak menyelaraskan dulu nih pikiran dan perasaan. Akhirnya baper, ya. Kita shortcut dari kejadian langsung berpengaruh pada perasaan. Padahal nggak begitu. Kejadian itu lewat pikiran dulu, baru muncul di perasaan, Bapak Ibu. Bisa difahami ya? Makanya nggak ada satupun yang bisa bikin kita sakit hati kecuali kita yang izinkan. Orang boleh ngomong apapun, orang boleh bersikap apapun, orang boleh kayak gimana pun kepada kita. Tapi untuk bisa membuat kita sakit hati, itu butuh izin dari kita. Kalau kita nggak mengizinkan kita sakit hati, kita relax aja. Kita bisa milih pikiran yang lain. Ada orang, wah teriak-teriak, tiba-tiba marah-marah, maki-maki. Kalau langsung shortcut ke perasaan, akhirnya kita, wah bisa sakit hati tuh. Tapi kalau kita olah dulu, kita mikir, orang ini kasihan ya. Dia nggak bisa menata dirinya, memilih kata-kata yang baik. Ya mudah-mudahan, mungkin lagi ada masalah. Mudah-mudahan Allah, apa namanya, Allah mudahkan urusannya, bikin dia semakin dewasa. Lihat, pikirannya yang berbeda, perasaannya beda nggak, Bu? Kita nggak jadi sakit hati tuh, ya. Seperti kemarin saya, apa namanya, makan di sebuah restoran gitu ya, sama istri. Waduh, pelayannya jutek banget, Bu. Pelayannya jutek banget. Nggak ada senyum-senyumnya. Terus ketika nawarin nawarin menu makanan minuman juga judes gitu ya.
Nah, itu kalau kita kejadian itu kalau langsung shortcut ke perasaan, gimana 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 kira-kira perasaan? Oh, nggak enak tuh, terganggu tuh harmonisnya ruang batin kita, betul nggak? Karena kita mungkin memilih pikiran yang salah. Gimana sih ini? Saya ini pelanggan loh, customer tuh raja loh, harusnya dilayani loh, gitu kan? Ya, kita bisa kok milih pikiran yang lain. Saya ngomong, istri saya ngomong, kayaknya dia lagi banyak pikiran kayaknya, kayaknya lagi ada cicilan kayaknya. Mungkin lagi mungkin keluarganya ada yang lagi sakit, mungkin lagi banyak masalah, udahlah nggak apa-apa. Lihat, begitu pikirannya berbeda, perasaannya beda nggak? Jadi kemampuan memilih pikiran itu akan berdampak pada seberapa harmonis dinamika batin kita. Cuma kita tuh seringkali melemparkan tanggung jawab perasaan kita itu dikontrol oleh kejadian di luar diri. Itu bahaya. Sebetulnya itu tanda kita masih anak-anak, tanda belum dewasa. Jadi teman-teman, tahu nggak ciri-ciri orang yang belum dewasa itu apa? Dewasa itu kan bukan persoalan umur ya. Tua dan dewasa itu berbeda loh Bapak Ibu. Ada orang yang tua, umurnya banyak, tapi belum dewasa. Ada nggak? Ada. Jadi kedewasaan itu bukan perkara umur. Nah, di antara ciri-ciri orang belum dewasa itu saat dia melemparkan tanggung jawab perasaannya dikontrol oleh kejadian. Tadi itu contohnya, gara-gara tetangga lewat langsung sebel. Itu sebetulnya tanda belum dewasa. Kita meletak apa remote perasaan kita itu diserahkan kepada sikap orang, kepada orang lain. Bagaimana sikap orang itu berpengaruh pada apa yang kita rasa. Ini bahaya loh teman-teman. Ini akan membuat kita jadi punya perasaan yang terombang-ambing gitu. Padahal yang namanya kejadian itu tidak berpengaruh secara langsung pada perasaan. Ya, kejadian itu mungkin lewat pikiran ya, mempengaruhi pikiran kita dan itu bisa disesuaikan. Pikiran kita itu bisa disesuaikan. Kita bisa memilih. Kita punya kebebasan memilih, free will. Mau mikir apa bebas. Itu bisa disesuaikan. Iya. Dan kemampuan kita memilih pikiran itulah yang akan membuat dinamika batin kita jadi harmonis. Gitu Bapak Ibu. Yang bisa kita kendalikan tuh pikiran-pikiran kita. Kejadian di luar diri kita itu nggak bisa kita kendalikan. Contoh nih, ibu-ibu habis nyuci mau jemur, tiba-tiba hujan. Itu kan kejadian yang nggak bisa kita kendalikan. Ibu-ibu bisa nggak mengendalikan hujan? Siapa tahu punya ilmu gitu. Nggak bisa. Itu kita mau kesel kayak gimana pun, mau mengumpat kayak gimana pun, hujannya ya hujan. Kejadian itu nggak bisa kita kendalikan. Terus apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita tentang kejadian itu, persepsi kita, pikiran-pikiran yang kita pilih. Iya kan? Kalau kita berpikir, aduh alhamdulillah ya Allah hujan, ini jadi rezeki buat tumbuhan-tumbuhan, buat hewan-hewan. Hujan itu barokah darimu ya Allah, ini saat mustajabnya doa. Doa Allahumma shayyiban nafi'an. Dah. Tapi kalau kita nggak kering deh nih jemuran nih, aduh, mana besok mau dipakai lagi. Itu bikin nggak harmonis ruang batin kita. Makanya di sini kita perlu clear Bapak Ibu. Apa yang perlu kita clearkan? Pikiran itu hanya mewakili sebagian kejadian saja. Dan pikiran itu bisa kita kendalikan. Kayak contohnya tadi, tetangga lewat, nggak nyapa. Apa yang kita pikirkan tentang tetangga itu, ya suka-suka kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kita mau mikir gimana juga
Terserah kita. Oh dia lagi sakit gigi, itu kan pikiran yang kita pilih. Mungkin dia lagi banyak pikiran, kayak lagi banyak masalah kayaknya. Lagi ada tagihan hutang mendadak. Itu pikiran yang kita pilih. Atau kita mikir sombong banget dia. Emang tuh orang sombong tuh. Ah itu pikiran yang kita pilih juga. Dan setiap pikiran yang kita pilih, resikonya kita tanggung sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Resikonya kita tanggung sendiri. Apapun keadaan, sikap orang, ya, suami tiba-tiba ngomong nggak enak, terus kemudian eh, siapapun, kita bisa punya kebebasan memilih. Mari kita pilih pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang itu tidak menyempitkan dada, tapi pikiran-pikiran yang melapangkan dada, agar dinamika batin kita itu tetap harmonis. Ada masanya kita mungkin nggak enak hati. Nah, di antara latihan untuk menyikapi nggak enak hati itu ya tadi dengan memilih pikiran, gitu ya. Nah, itu ketika kita ditimpa sebuah kejadian yang nggak enak, misalkan Bapak Ibu dapat satu musibah mungkin, ya nggak. Nah itu kita punya kebebasan memaknai musibah itu, ya. Bagaimana cara kita memaknai musibah itu berdampak pada keharmonisan dinamika batin. Kalau kita berpikir, oh ini memang hukuman dari Allah buat saya nih, ya, wah, saya kayaknya nggak bakal diampuni Allah. Wah, dosa. Tapi kalau kita berpikir, ya Allah, mudah-mudahan memang ujian ini sentuhan kasih sayangmu ya Allah, yang dengan ini engkau hapus dosa. Ampuni hamba ya Allah. Jadi produktif. Semua ini terjadi atas izinmu ya Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semua ini baik darimu ya Allah. Enak atau nggak enak, semuanya pasti baik darimu ya Allah. Karena kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman, karena semuanya baik. Enak atau nggak enak, sesuai harapan atau nggak sesuai harapan, itu pasti baik darimu ya Allah. Itu kan pikiran yang bisa kita pilih. Atau kita milih pikiran, kenapa aku mendapati kejadian ini? Kenapa aku? Wah, itu pikiran yang kita pilih juga. Kita bisa milih pikiran, semua ini udah diukur. Allah nggak akan menimpakan sebuah kejadian di luar batas kemampuan hambanya. Dan kita udah hafal ayatnya. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Yes, ini berat, tapi aku yakin aku mampu. Karena udah janjinya Allah dalam Quran. Tidak mungkin kita dihadapkan dengan sebuah kejadian yang kita nggak mampu. Dengan ini Allah ingin mengangkat kualitas derajat hambanya. Itu pikiran yang bisa kita pilih Bapak Ibu. Iya nggak? Ya, kalaupun saya ngerasa pahit, kalaupun saya ngerasa berat, kata Nabi dalam sebuah hadis, bahkan kepahitan sekecil apapun, kesakitan sekecil apapun, ya bahkan tertusuk duri saja jadi penggugur dosa. Maka mudah-mudahan ya Allah, berat-berat yang aku rasa ini jadi penghapus salah dan dosa. Itu pikiran yang bisa kita pilih. Dan itu akan bikin harmonis ruang batin kita. Jadi harmonis tuh begini Bu, kalau lagi seneng nggak sampai melampaui batas, akhirnya jadi ujub gitu. Kalau lagi sedih pun nggak terlalu dalam, tapi stabil. Likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena tadi itu kata Bang Fadli di awal, kita tuh punten ya Bapak Ibu, suka menyempitkan makna ujian. Seakan-akan ujian itu cuman yang nggak enak.
Loh, padahal yang enak juga ujian. Jadi hidup ini sepenuhnya ujian, Bapak Ibu. Betul nggak? Coba saya nanya, nggak punya uang, ujian bukan? Jawab, ujian. Punya uang, ujian juga bukan? Ujian. Sakit, sakit ujian bukan? Ujian. Sehat, sehat juga ujian. Dicaci orang, dihina orang, direndahkan orang, ujian bukan? Ujian. Nah, dipuji orang, dielu-elukan orang, disanjung-sanjung orang, itu ujian bukan? Ujian. Tolong jangan sempitkan makna ujian, Bapak Ibu. Bahkan yang perlu kita hati-hati itu ya, kata para ulama, seringkali justru ujian yang lebih berat itu ujian yang sesuai dengan nafsu kita gitu. Sakit ujian, sehat ujian. Mana yang lebih berat? Banyak orang bilang sakit, Ustadz. Kata para ulama, seringkali sehat itu lebih berat. Buktinya apa? Loh, pelaku maksiat itu kan sehat-sehat, Bapak Ibu. Nggak punya uang, ujian. Punya uang, seringkali itu lebih berat. Waduh, punya uang itu, Bu, kalau betul-betul kita nggak ngejaga iman gitu ya, bisa macam-macam tuh, ya nggak? Artinya begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hidup ini sepenuh-penuhnya ujian, apapun keadaannya. Nah, siapa yang lulus ujian? Kata Allah kan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita akan diuji dengan apa yang kita senang dan apa yang kita nggak senang. Yang lulus ujian tuh yang membuat dirinya itu makin dekat dengan Allah. Sikapnya itu sikap ketaatan kepada Allah. Itu yang lulus ujian. Jadi masalahnya itu bukan pada ujiannya, tapi bagaimana cara kita meresponnya. Nah, respon itu dipengaruhi oleh apa-apa yang ada di dalam diri, pikiran, perasaan. Makanya melatih diri untuk menata pikiran, menata perasaan ini penting terus kita lakukan. Latihan terus Bu, Pak, setiap hari. Sadari apa yang Anda pikirkan, ya. Lalu pilih pikiran-pikiran yang itu melapangkan dada, memberdayakan, membuat kita produktif, bukan pikiran-pikiran yang melemahkan. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menjaga keharmonisan ruang batin kita.